Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Marsudi Rarjo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Sedangkan jabarkan rencana itu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tahap Bagja yang terakhir yaitu A atau eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dari pendekatan inquiry apresiatif didukung dengan tahapan Bagja, maka visi guru penggerak saya yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi dan pandai membawa diri serta berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Untuk dapat mewujudkan prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, maka tahapan Bagja yang saya buat yang pertama yaitu buat pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Sedangkan tindakan yang dilakukan yaitu 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostis. Tahap Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana memilih teknologi atau media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Sedangkan tindakan yang dilakukan yaitu membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Tahapan Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Dari sini pertanyaannya adalah
Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lain? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sedangkan tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Tahap berikutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul yang pertama, apakah langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan tindakan yang dilakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang ketiga, pemberian pivot pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakannya yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Babjan. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Demikian paparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.